Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara 70 siraman rohani online pada siang hari ini. Saya Naya Amira, alumni angkatan 2005, insya Allah akan membuka acara ini. Acara ini akan langsung diserahkan kepada pembawa acara kita, Kakak Lukman Nurdin. Silakan Kak. Ya, terima kasih Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abang-abang, kakak-kakak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang cerah kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kepada kita diberi limpahan nikmat iman, Islam, kesempatan, kelapangan untuk bisa kembali bertemu ya di dalam pengajian silaman rohani online alumni 70. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Baik, hadirin rahimakumullah, kita buka pengajian kita untuk keberkahan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini semangka dikasih ikan juga. Pada pengajian kali ini ya telah hadir abang kita, Ustadz Iwan Santoso, yang kali ini kita akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan taujih ya atau nasihat dari beliau yang temanya menjadikan kehidupan di dunia sebagai ladang untuk beramal. Ya, jadi kalau kita menengok pada kebanyakan usia yang hadir di sini ya, kalau kita lihat kan angkatannya angkatan senior lah, saya nggak mau bilang sepuh ya atau tua begitu ya. Ya, ini kita sudah melalui masa remaja ya, kemudian ya usia dewasa dan juga sudah banyak yang usia 40, 50 dan kita tahu bersama bahwa umat Rasulullah itu ya, kebanyakan diberi jatah usia di 60-an ya. Ya, ada yang bisa mendekati, ada yang diberikan kenikmatan panjang umur dan sebagainya. Nah, di kehidupan dunia ini ya kita sebenarnya terbuka kesempatan untuk mencari bekal ya, bekal untuk apa? Untuk kita bisa meniti kehidupan dunia, bekal sebagai untuk bekal di kehidupan akhirat nanti. Nah, kali ini kita akan diberikan tips ya untuk kita bisa menjadikan ladang amal di dunia ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Baik, tanpa berpanjang kalam kita persilakan kepada Ustadz Iwan Santoso menyampaikan materinya. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Manusia dalam perjalanan hidupnya ini kerap menghadapi disorientasi. Ini enggak siapa-siapa, hampir secara umum kebanyakan manusia memang dihinggapi oleh masalah ini dalam proses menjalani kehidupannya. Secara umum kita mengetahui bahwa kita hidup ini untuk ibadah. Seperti juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bahkan sebagian yang lain tahu kalau setiap kita sudah melakukan transaksi, sebuah komitmen. Ketika kita belum lahir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu pada kita dalam satu ayatnya, bahwa setiap kita sebenarnya sudah ada transaksi, bahwa setiap kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya pada kita ketika kita masih di rahim ibu kita, alastu birabbikum, benarkah aku Tuhanmu? Setiap jiwa yang mau lahir itu mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Ini diingatkan, dan setiap kita juga sadar sebenarnya ini diingatkan bahwa setiap kita pernah mengambil transaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam proses perjalanannya itu tadi saya katakan manusia suka mengalami disorientasi. Dia kadang lupa gitu. Dia lupa bahwa hidup ini untuk ibadah. Bahkan sebagian yang lupa bahwa sesungguhnya setelah kematian ini kehidupan ada kematian, dan setiap kematian ada kehidupan lagi. Dia lupa bahwa sesungguhnya bekal yang sesungguhnya adalah bekal untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Jadi banyak hal-hal yang kerap dilupakan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Karenanya kemudian manusia suka terjebak pada hal-hal yang mestinya nggak dilakukan oleh mereka dalam perjalanan hidupnya. Mencari harta umpamanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Mau jadi kaya silakan, mau kaya. Nggak apa-apa, dalam Islam juga dibolehkan kalau mau kaya. Cuma kan kadang-kadang kaya ini jadi orientasi. Begitu kekayaan jadi orientasi, maka yang terjadi adalah orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seolah-olah kaya itu jadi tujuan. Padahal dia tahu bahwa ketika dia mati, harta nggak dibawa. Yakin benar dia tahu, tapi dalam realita perjalanan kehidupannya, manusia kerap melakukan itu. Gitu. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Jabatan. Mau jadi pejabat? Boleh. Kenapa enggak? Silakan aja. 10 orang yang dijamin langsung masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, itu 7 orang dari mereka itu jadi gubernur setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau mau jadi pejabat silakan. Nggak ada yang salah. Cuma kan kadang-kadang hari ini jabatan jadi orientasi. Begitu jadi orientasi, orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seolah-olah jabatan itu jadi tujuan. Padahal kita juga sadar pada akhirnya jabatan itu nggak kita bawa ketika kita menghadapi kematian. Gitu. Label-label, titel, dan sebagainya.
Ada orang yang mencari titel, panjang titelnya, bahkan dalam satu tulisan itu ada seorang yang titelnya lebih panjang dari namanya. Wah, titelnya lebih panjang dari namanya. Boleh, kenapa enggak? Tapi tantangan yang berikutnya adalah apakah kemudian dia bisa mengaktualisasikan titelnya itu dalam kehidupannya. Jangan berhenti di titel. Kalau berhenti di titel, akhirnya titel juga nggak dibawa gitu pada akhirnya. Jadi banyak disorientasi yang kerap terjadi. Kenapa demikian? Karena dunia ini rupanya terlalu manis buat kita. Terlalu indah kelihatannya. Dan Allah sudah mengungkap itu dalam satu ayatnya. Ketika Allah berfirman dalam satu ayatnya, zina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawamah wal an'am wal harsth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyina linnas hubbus syahawat, dijadikan indah pada sebagian besar manusia ketika mereka melihat kehidupan dunia. Jadi emang secara umum manusia ngelihat dunia itu indah. Dari apa? Dari wanita-wanita, anak-anak, emas, perak, perniagaan, kuda-kuda tunggangan. Kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itulah kesenangan dunia. Gitu. Diungkap oleh Allah, zuyina linnas, dijadikan indah. Aslinya indah nggak? Nggak indah sebenarnya. Kalau dibilang dijadikan indah, itu sebenarnya aslinya nggak indah. Tapi kebanyakan orang kemudian melihat dunia itu begitu indah. Karena dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW mengisyaratkan dunia khulwah. Dunia itu manis. Allah Subhanahu wa taala kasih dunia kepada kamu dan Allah pengen lihat siapa di antara kamu yang benar gitu nyikapin dunia. Makanya dalam hadis Rasulullah mengisyaratkan ittaqud dunya ittaqun nisa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah, maka hati-hatilah kamu dengan dunia. Maka hati-hatilah kamu dengan wanita. Inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Karena awal kehancuran Bani Israil gara-gara wanita. Jadi ada warning sebenarnya yang diungkap oleh Rasulullah SAW terhadap hakikat kehidupan dunia. Yang tadi saya katakan manusia kadang dilupakan orientasinya dalam perjalanan hidupnya. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah. Jadi padahal bicara sukses nggak sukses dalam kehidupan ini bukan harta yang banyak. Gitu. Walaupun memiliki harta banyak nggak dilarang. Tapi goalnya itu kan bukan di harta. Karena pada akhirnya begitu kita mati, harta juga kita bawa. Atau ketika bicara kesuksesan juga bukan di jabatan yang tinggi. Karena pada akhirnya begitu kita meninggal juga jabatan nggak kita bawa. Lalu bagaimana kita bisa memahami kehidupan ini? Agar kita bisa berada di tracknya, agar kita bisa berada di jalannya yang benar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karenanya ketika kita bicara tentang hakikat kehidupan, maka ada satu ayat yang bisa mewakili dari sekian banyak ayat yang menyadarkan kita tentang hakikat kehidupan itu. Dan sukses nggak suksesnya juga di ayat ini yang dilihat. Yang disyaratkan oleh Allah. Sukses nggak suksesnya orang dalam kehidupan juga di ayat ini kita temukan. Apa ayat yang saya maksud di situ? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kita ngomong kehidupan, kenapa kita ngomong kematian? Ini ngomong kehidupan malah ngomong kematian. Iya, ketika kita bicara kehidupan, nggak bicara kematian, kita tertipu. Karena poros kehidupan itu pada akhirnya berujung pada kematian. Gitu. Sehingga kalau kita bicara kehidupan tanpa bicara kematian, kita ntar jadi tertipu. Karena hakikat kehidupan itu ada dalam berujung pada kematian. Gitu. Nah, sukses nggak suksesnya orang dalam kehidupan juga diukur ketika dia menghadapi kematian. Karena hidup dunia ini kan sesaat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disyaratkan hidup kamu di dunia ini sehari atau setengah hari saja, kayak orang mimpi. Gitu.
Karena Allah mengingatkan itu, menyadarkan kita bahwa kehidupan dunia ini fana. Maka Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tanpa kecuali siapapun dia. Menariknya adalah karena ternyata kematian nggak ada yang tahu. Kematian nggak ada yang tahu. Kalau tadi pas kita mengingatkan, kalau kita emang udah 40, 50, 60, memang kemudian akan lebih cenderung mengingat kematian. Tapi itu bukan berarti kemudian kematian harus nunggu tua dulu. Enggak juga. Ya, ada yang mati remaja, ada juga. Bahkan kadang-kadang ada yang mati nggak pakai sakit. Ada yang pakai sakit, ada yang nggak pakai sakit. Jadi ayat ini benar-benar jadi warning buat kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti menghadapi kematian. Dan ini muara kehidupan. Muara, ujung kehidupannya akan bermuara di sini pada kematian. Kenapa ada kematian? Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bukan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan usaha kita dalam kehidupan dunia. Allah ingin menyempurnakan apa yang kita usahakan dalam kehidupan dunia. Karenanya fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah cukupkan. Orang yang berbuat kebaikan, Allah akan ganjar dengan kebaikan. Orang yang melakukan kejahatan, Allah akan balas dengan kejahatan. Adil. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah sempurnakan semua kerja yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Dibalas tuh. Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan. Adil, asasnya keadilan, bisa diterima. Dan pada akhirnya, faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini dia. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, kata Allah. Maka orang itulah yang sukses. Orang yang sukses, kata Allah, faqad faz. Orang yang sukses ini ukuran. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Itu orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, kata Allah. Orang itu yang beruntung, orang itu yang sukses. Karenanya ayat ini kemudian dikunci dengan satu kalimat yang sangat menentukan buat kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini enggak lebih dari mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dikunci sama Allah, lagi-lagi menyadarkan kita bahwa kehidupan dunia ini fana, dan pada akhirnya kehidupan sesungguhnya adalah pasca kematian. Khairu wa abqa, kata Allah, lebih baik dan lebih kekal. Ikhwan akhwati fillah, jadi ayat ini ngingetin kita gitu, nyadarin kita dari sekian banyak kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, nanti ada satu titik di mana kita nggak bisa lagi melakukan banyak hal, dan itu akan kita lewati cepat atau tidak. Cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau. Karenanya Allah ingatkan itu kepada kita. Karena dalam Islam, kehidupan ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa beramal. Karena nanti yang nemenin kita itu pada akhirnya amal kita. Maka boleh kita kaya, boleh. Kalau kekayaannya itu membuka ruang buat kita untuk bisa lebih banyak beramal. Kenapa enggak? Mau jadi pejabat silakan. Kalau jabatan itu membuka ruang seluas-luasnya buat kita agar kita bisa beramal. Tapi kalau sekedar jabatan doang atau sekedar harta doang berhenti di situ, kita akan menjadi orang yang paling menyesal nanti di kehidupan akhirat. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan konsep sukses dalam Islam itu sederhana. Sebenarnya konsep sederhana, walaupun aplikasinya rumit, tapi konsepnya sederhana. Di surat Al-Kahfi di ujung ayatnya Allah mengisyaratkan itu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho, maka hendaklah kamu falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah kamu beramal dengan amal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu sekutukan Allah dengan satu apapun.
Artinya apa? Falyamal amalan solihah, beramalah dengan amalan soleh, dan ikuti amal soleh itu dengan ikhlas. Sudah, konsepnya sederhana. Maka jadikan semua potensi yang kita punya untuk falyamal amalan solihah. Beramal. Falyamal amalan solihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal sendiri jadi nggak bisa berarti memang di hadapan Allah kecuali kita disertakan dengan keikhlasan. Dua itu aja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan secara konsep sederhana dalam kehidupan ini. Jadikan semua fasilitas yang Allah berikan pada kita, apakah itu harta, jabatan, ilmu, banyak hal yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk falyamal amalan solihah. Untuk bisa beramal dan sertakan amal soleh itu dengan ikhlas. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan amanu wa amilus sholihat. Ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an yang ketika bicara amanu pasti ada wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Gitu. Artinya apa? Amanu saja memang akhirnya nggak boleh berhenti. Ada produk yang harus dihasilkan, ada karya yang harus dihasilkan, yaitu wa amalus sholihat, itu amal soleh. Ini artinya apa? Yang pada akhirnya ukuran sukses nggak sukses terletak pada amal yang kita punya. Di surat At-Tin umpamanya, Wattini wa zaitun wa turi sinin wa khazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilu sholihat. Manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang sangat bergengsi. Fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk gitu. Walaqad karamna bani Adam fil barri wal bahri, bahkan alam darat, laut ini semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya manusia. Kenapa? Karena memang manusia ini spesifik. Sejak lahir udah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna, dimuliakan oleh Allah, ditundukkan yang di darat dan di lautan untuk yang namanya manusia. Mulia, iya mulia. Tapi kata Allah, nanti yang kemuliaan manusia yang mulia begitu bisa jatuh pada asfala safili, pada derajat yang sangat rendah. Kecuali lagi-lagi amanu wa amilu sholihat. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh, amal soleh lagi. Atau di ayat yang lain, wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilu sholihat. Kalau mau bebas dari yang namanya kerugian, juga lagi-lagi Allah mengatakan amanu wa amilu sholihat, beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal saleh. Inilah yang harusnya menjadi orientasi bagi kehidupan seorang muslim. Bagaimana kehidupannya penuh dengan kebajikan demi kebajikan. Beramal lagi-lagi beramal. Sebegitu pentingnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam satu hadisnya, badiru bi amalis sab'ah. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 keadaan. Kalau 7 keadaan ini sudah datang, maka kita kehilangan kesempatan untuk beramal. Karenanya, badiru bi'amali sab'ah. Segeralah kamu beramal sebelum datang 7 keadaan. Apa 7 keadaan itu? Kata Rasulullah SAW, fakran munsian. Beramalah kamu, segeralah kamu beramal sebelum datang kemiskinan. Kemiskinan yang munsian, yang bikin kita lupa, yang menghimpit dan terus menghimpit sampai kita kehilangan orientasi hidup. Orang kalau kemiskinan sudah sangat kuat, menghimpit, itu nggak ada yang dipikirin kecuali bagaimana bisa makan besok. Karenanya tidak sedikit juga orang-orang yang fakir itu menggadaikan akidahnya untuk sesuap nasi. Begitu kalau kemiskinan sudah datang. Karenanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Gitu.
Ini yang kata Rasulullah, badiru bi'amali sab'ah. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang kemiskinan. Saya masih kaya, ntar dulu, kekayaan itu cepat. Kalau Allah mau ambil sesaat kemudian bisa hilang gitu. Jadi jangan juga merasa safety. Ya, hadis ini harus benar-benar jadi warning, karena siapa saja bisa mengalami yang namanya kemiskinan. Apalagi kehidupan itu kadang-kadang dipergilirkan, kadang kaya, kadang miskin, kadang menang, kadang kalah. Sebagai apa? Sebagai ujian buat kita. Apakah kita pandai bersyukur atau kita pandai bersabar dalam menghadapi itu. Sadar tentang realita ini, maka hadis ini harusnya benar-benar jadi warning buat kita. Jadi yang pertama, jangan sampai datang kemiskinan. Yang kedua, ginad mudghiyan, kaya. Jangan sampai datang kekayaan. Kalau tadi kemiskinan, yang kedua Nabi nyebut kekayaan. Gitu. Kenapa? Karena kekayaan, orang kalau kaya itu sering dihinggapi oleh rasa sombong. Gitu. Kalau orang udah kaya dihinggapi oleh rasa sombong, dia kehilangan kesempatan beramal. Karena apa saja yang dia lakukan, itu di otaknya cuma ada satu, bagaimana membesarkan dirinya. Bagaimana dipuji orang, bagaimana dipuja orang, bagaimana dibanggakan orang, bagaimana disebut-sebut namanya oleh banyak orang. Itu aja yang ada di otaknya. Kalaupun dia sedekah, gimana sedekahnya bisa membesarkan namanya. Kalau dia memberikan banyak hal dalam kehidupan, juga lagi-lagi yang ada di benaknya cuma satu, bagaimana dia bisa dikenal oleh banyak orang. Ginan, kaya, ini ternyata juga ujian. Banyak orang ngelihat ujian itu miskin. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadisnya, aku nggak pernah takut kalau umatku diuji dengan kesusahan. Nggak pernah takut, karena kalau susah orang langsung nangkep, oh ini ujian. Tapi kata Rasulullah, yang aku takut kalau umatku diuji dengan kenikmatan. Wah, itu dia. Emang Bani Israel diazab oleh Allah karena apa? Karena musibah? Bukan, karena kenikmatan. Dia nggak pandai bersyukur sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan, aku nggak pernah takut kalau umatku diuji dengan kesusahan. Ya, aku takut kalau umatku diuji dengan kenikmatan demi kenikmatan. Kenapa? Orang kalau dikasih kenikmatan, dikasih kekayaan, yang pertama, dia suka lupa sama Allah yang ngasih nikmat. Dia lupa, dia sibuk sama hartanya. Gitu. Dia sibuk sama hartanya. Padahal harta itu datang dari Allah. Gitu. Tapi orang kalau udah dihimpit diberikan kekayaan, kadang-kadang dia justru lupa dengan yang memberi nikmat, yang memberikan kekayaan, yaitu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang suka sombong. Dulu waktu miskin, dia bisa merendah, tapi begitu dia kaya, dia suka dihimpit oleh sikap ini, sombong. Orang yang kaya juga katanya itu sedikit dari mereka yang pandai mensyukuri nikmat, cenderungnya kufur nikmat. Apa maknanya? Orang kaya itu sering menjadikan kekayaannya buat sarana maksiat. Dulu waktu miskin mau maksiat nggak punya sarana, nggak ada uang, nggak ada fasilitas. Tapi ketika uang di tangan, fasilitas di tangan, kemaksiatan terbuka, maksiat dia. Maka ulama mengatakan hati-hati ketika Allah beri kenikmatan, pada saat yang bersamaan terbuka lebar pintu-pintu kemaksiatan. Itu jadi warning. Gitu. Waktu miskin nggak banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi begitu kaya terbuka. Gitu. Demikian rupa. Kalau bukan karena iman, banyak orang yang terjebak pada kekayaan. Sampai dia justru bermaksiat dengan kekayaan yang Allah berikan. Gitu. Tuh, jadi banyak efek kekayaan. Maka kata Rasul, hati-hati kalau udah datang kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan suka bikin kita jadi sombong. Kalau kita udah sombong, maka kata Rasul, di situ kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, maradun mufsidan. Beramallah kamu, cepat beramal, kata Rasulullah. Sebelum datang sakit mufsidan, yang merusak. Sakit itu begitu karakternya. Maka ada orang bilang komplikasi. Gitu. Jadi kalau udah sakit anunya, maka sakit ininya, sakit ini. Mufsidan, dia merusak. Sampai bisa berakhir pada kematian.
Gitu. Maka Rasul mengatakan segera yang masih sehat manfaatkan buat beramal sebelum datang sakit. Kalau orang udah sakit, nggak ada banyak ruang buat beramal. Yang ketiga, yang keempat, karoman mufanidan. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kamu beramal sebelum datang tua. Nah, rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu tanda orang udah tua. Orang tua. Itu indikasi. Artinya harusnya itu bisa jadi sarana buat mengingat bahwa waktu kita emang tidak cukup banyak lagi. Gitu. Karoman mufanidan. Kata Rasulullah, berserah beramal sebelum datang tua yang rentak. Kalau udah tua cenderung rentak. Gitu, bangun nggak bisa langsung bergerak, pusing-pusing dulu. gitu. Mau ke masjid aja kadang harus dituntun. Di masjid nggak bisa duduk, nggak bisa sebagaimana biasa, harus pakai kursi. Banyak hal-hal yang memberikan warning buat kita bahwa usia tua emang akhirnya memberikan gambaran pada kita bahwa kesempatan beramal tidak cukup banyak lagi. Maka Rasul mengatakan cepatlah beramal sebelum tua itu datang. Itu yang keempat. Yang kelima kata Rasulullah, mautan muzhizan. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang kematian. Kematian yang mendadak, kematian yang memutus. Kalau mati putus semua, selesai, urusannya selesai. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa perbaiki lagi. Kalau dulu kita SMA ada ulangan jelek bisa ulangan lagi. Ada ulangan lagi. Kalau bisa ulangan lagi. Dulu SMA kan suka begitu. Kalau belum siap dia nggak datang ulangan, kan datang lagi pas pelajaran berikutnya susulan. Gitu. Susulan bisa. Jadi mautan mudhizan. Kalau mati sudah datang, putus semua. Gitu. Nggak bisa kembali, nggak bisa revisi, nggak bisa ngulang, karena hidup cuma sekali. Gitu. Karena Rasulullah SAW ngajak kita untuk cenderung suruh ingat kematian. Kenapa? Karena dia pasti datang. Suka nggak suka, mau nggak mau, dia pasti datang. Gitu. Dan kalau dia sudah datang, memutus semua urusan kita dengan kehidupan dunia. Nggak ada ruang kita untuk beramal. Itu yang kelima. Yang keenam, kata Rasulullah SAW, Dajjal. Munculnya Dajjal. Kalau Dajjal sudah datang, maka manusia kehilangan kesempatan untuk beramal. Kenapa? Karena manusia jadi sibuk menghadapi fitnah Dajjal. Karena nggak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah Dajjal. Jadi yang lain, fitnah-fitnah yang lain itu sebenarnya mengantarkan pada fitnah yang besar. Jadi kemaksiatan, fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini sebenarnya pengantar aja untuk munculnya fitnah yang sesungguhnya, yaitu Dajjal. Gitu. Nah, kalau Dajjal sudah datang, maka manusia akan disibukkan dengan fitnahnya yang luar biasa. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ya, neraka jadi surga, surga jadi neraka. Gitu. Fitnahnya itu kalibernya bukan kaliber orang, tapi kalibernya kaliber Tuhan, tanda kutip. Jadi dia bisa ngidupin orang, dia bisa nurunin hujan, gitu. Jadi luar biasa. Dan Dajjal mengaku dirinya Tuhan. Tapi Rasul mengatakan sesungguhnya Tuhan tidak buta satu matanya. Diingetin sama Rasulullah SAW. Gitu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, segeralah kamu beramal sebelum datang saat hari kiamat. Kalau kiamat sudah datang, maka nggak ada ruang kita untuk beramal. Ini ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka ditutup pintu tobat. Yang kafir tetap kafir, yang muslim tetap muslim. Tertutup selamanya. Udah nggak ada pintu tobat. Nggak terbuka lagi pintu tobat. Nah, kiamat ditandai dengan itu.
terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah begitu selesai, nggak ada ruang lagi untuk kita bisa beramal. Dan sayangnya as-sa'ah itu nggak ada yang tahu, kiamat itu kapan datang juga nggak ada yang tahu. Gitu. Karena ya sekali lagi badiru bi amali sab'ah, bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 keadaan. Ikhwan nafatu fillah, karena sekali lagi bahwa kehidupan dalam kacamata seorang muslim itu harus dijadikan sebagai sarana untuk beramal. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dan mati bukan buat apa-apa. Kalau ada kehidupan, ada kematian, bukan buat apa-apa. Untuk apa? Agar Allah bisa melihat siapa di antara kamu yang amalnya paling baik. Tuh, lagi-lagi amalnya. Karena beriman itu bukan angan-angan. Masuk surga juga jangan berangan-angan. Kalau berangan-angan mulu, nanti kita tertipu. Atau sekedar klaim. Jangan, oh saya udah muslim, pasti masuk surga. Klaim aja gitu, bahwa dia udah muslim, bahwa dia udah mukmin. Klaim aja, nggak bisa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu udah mengklaim lebih awal dari kita. Kalau mengklaim tuh orang Yahudi, orang Nasrani udah duluan. Orang Yahudi, Nasrani mengklaim dia lah yang layak masuk surga. Nggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu kata mereka. Klaimnya begitu. Tapi kata Allah, bala. Nggak begitu. Man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, nggak begitu. Buat masuk surga nggak bisa klaim. Mentang-mentang umatnya Muhammad masuk surga, mengklaim jadi umat Muhammad, mentang-mentang umat terbaik, klaim jadi umat terbaik tanpa ada amal yang dilahirkan. Kata Allah, nggak begitu. Dijawab tuh klaim orang Yahudi, orang Nasrani, dijawab oleh Allah, nggak begitu. Man aslama wajahu lillah, maka barang siapa yang tunduk patuh kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Muhsinun, dia berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka dia yang berhak mendapatkan ganjaran, balasan di hadapan Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada catatan. Aslama wajahu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun. Tunduk patuh pada Allah, beriman wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik gitu. Falahu ajruhu, kata Allah. Maka baginya pahala yang mengalir. Gitu. Jadi ada muhsinun. Orang Yahudi itu kan suka begitu, mengklaim jadi umat terbaik, jadi bangsa hebat. Emang dulu Yahudi itu sempat jadi bangsa hebat, gitu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah. Dijadikan bangsa Yahudi, Bani Israel itu sebagai umat terbaik. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, di alam semesta ini. Tapi ketika dia kufur nikmat, maka Allah gantikan. Jadi juaranya sekarang udah diganti sebenarnya juaranya. Siapa? Rasulullah SAW dan umatnya. Dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik. Ini menggugurkan pernyataan Yahudi sebagai bangsa terbaik. Udah selesai. Juaranya udah ganti sekarang sebenarnya. Gitu. Yahudi dulu juara emang. Tapi setelah dia bermaksiat pada Allah diganti. Gitu. Cuma kan hari ini orang Yahudi masih mengklaim aja bahwa dia adalah umat terbaik. Gitu. Kita yang umat Islam juga ikut-ikutan mengklaim Yahudi bangsa terbaik. Sampai ada ungkapan, saya nggak tahu ini ungkapan dari mana, tapi saya kok ada gambaran Yahudinya. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik, maka kita akan mengatakan Yahud. Nggak tahu ini Yahud dari mana. Saya nggak tahu ini. Apakah ini merupakan indikasi bahwa emang Yahudi itu bangsa hebat. Segala sesuatu yang hebat pasti ya Yahud. Bahasa apa coba? Yahud bahasa apa? Saya nggak tahu. Tapi orang kita suka Yahud. Pokoknya hebat Yahud. Jadi di kita aja masih
mengatakan bahwa Yahudi ini orang bangsa hebat. Enggak, udah enggak. Itu cuma klaim akhirnya. Ketika dia mengatakan dia bangsa hebat, itu pada saat yang bersamaan sebenarnya mereka sudah dijatuhkan ke derajat yang paling rendah. Jadi begitu mereka mengklaim bangsa hebat, sebenarnya pada saat bersamaan Allah telah jatuhkan dia ke lembah yang hina. Sampai Allah melaknat mereka sebagai bangsa kerak dan bangsa babi. Ini nggak ada umat yang dilaknat sebegitu parahnya kecuali orang Yahudi. Allah udah jatuhkan derajat mereka. Maka disebut-sebut dalam Quran sebagai bangsa kerak dan bangsa babi. Jadi klaim-klaim silakan aja gitu. Tapi apa artinya sebuah klaim? Kita juga begitu. Kalau klaim-klaim aja, ya apa artinya sebuah klaim? Kalau klaim-klaim kita udah diduluin sama Yahudi, kita nggak lebih hebat. Yahudi udah duluan kalau soal klaim-klaim. Artinya iman, Islam, surga itu nggak bisa emang berangan-angan. Tapi dia harus ada falyamal amalan solihah. Nah disinilah di dunia inilah arena kita untuk beramal. Fastabiqul khairat gitu. Dengan hartanya ya pakai harta, dengan ilmunya buktikan dengan ilmu. Kalau pakai jabatannya silakan dengan jabatan. Fasilitas yang Allah berikan buat kita, jadikan dia sarana buat beramal. Jadi sekali lagi, dunia itu memang terlalu manis sehingga kerap melupakan kita dari tujuan yang sesungguhnya. Jangan anak muda, orang tua aja dikasih dunia, lupa umurnya. Ya kan? Jangan orang biasa kayak kita, ulama dikasih dunia, lupa ilmunya. Lupa ilmunya, nggak kepake tuh ilmunya gitu. Ya, karena kata seorang ulama mengatakan, ulama hati-hati, kamu tuh bisa bikin salah, bukan karena kurang ilmu. Bukan karena kurang ilmu kalau ulama salah. Tapi kenapa ulama bisa salah? Karena mengikuti hawa nafsu gitu. Jadi kalau dunia itu jangan usia tua, usia muda, tua aja lupa sama usianya. Jangan kita orang biasa, ulama aja bisa lupa dengan ilmunya. Jadi sekali lagi ini benar-benar jadi warning buat kita. Katanya memang nggak banyak waktu kecuali kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk banyak beramal. Mudah-mudahan Allah jadikan umur kita umur yang berkah, bisa memberi manfaat pada diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya itulah yang akan menemani kita di akhirat nanti. Begitu Ustadz Lukman. Buat sama-sama mengingatkan nih. Karena jenggot itu saya udah putih. Udah putih. Jadi semuanya harus kembali ke muara. Bahwa udah nggak ada yang dibanggain. Kecuali kita jadikan waktu kesempatannya untuk lebih semangat beramal. Gitu. Tapi ini yang bisa saya sampaikan untuk sama-sama mengingatkan. Karena yang mati bukan orang, kita semua mati. Semua. Jadi ini peringatan bukan buat jamaah, bukan buat ikhwan akhwan, tapi juga buat saya. Semuanya harus menyiapkan diri. Baik, silakan. Ya, tapi catatan sedikit, Pak Lukman, catatan sedikit. Orang kadang-kadang kalau ngomong akhirat, itu cenderung jadi nggak beramal, gitu. Padahal orang kalau ingat akhirat itu akan menggairahkan dia untuk beramal mestinya. Orang kalau udah ingat mati, akhirnya terus malas gitu, udah mati. Udah mati aja, udah malas. Padahal orang mengingat kematian itu akhirnya melahirkan daya dorong yang luar biasa, harusnya. Gitu. Makanya di awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah itu kan stressing pembahasan kajian para sahabat itu kan tentang akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, sehingga melahirkan lompatan-lompatan karya-karya besar. Seorang Bilal bin Rabah, dia budak. Kalau nggak karena Allah, maka Bilal udah nggak ada cerita. Tapi hari ini Bilal masih disebut namanya di majelis-majelis mulia di banyak negara di belahan dunia. Bilal, padahal dia seorang budak karena
beriman pada Allah. Ibnu Mas'ud siapa? Dia budak. Tapi begitu dia beramal dengan amal akhirat, melejit dia. Jadi ulama. Siapa yang sangka? Zaid bin Haritsah juga budak. Gitu. Tapi begitu dia keimanan terhadap akhirat, maka menghasilkan karya-karya besar. Maka Zaid bin Haritsah menjadi panglima perang. Siapa yang sangka budak menjadi panglima perang. Jadi aneh sampaikan tentang akhirat bukan terus kita meredup. Bukan terus kita meredup akhirnya ya udah dah gitu. Bukan, tapi ini membuka ruang kita untuk lebih semangat gitu. Ya, jadi jangan salah tangkap nih kajian ini. Justru harusnya menggairahkan gitu. Kalau usia tua gayanya muda lagi nih. Semangat lagi gitu. Jangan kalau bahas akhirat udah tua makin terasa tua. Jangan. Jadi harusnya lebih bergairah. Beramal. Gitu. Itu. Baik, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih atas taujiah atau nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Kembali tadi saya sampaikan, kita diingatkan ya, kalau 2 kajian yang lalu kita diingatkan mengenai pembatal keislaman, pembatal amal soleh, ya. Sekarang kita diingatkan orientasi hidup kita, ya, beriman dan beramal soleh. Karena kalau kita lepas dari orientasi hidup kita, maka tadi disampaikan oleh Ustadz Iwan Santoso, pilih ya serendah-rendahnya derajat makhluk. Ya. Kemudian tadi juga kita diingatkan mengenai 7 hal ya yang untuk menanamkan kita terhadap orientasi hidup kita, ya, ada lapang, ada sakit, tua, mati, dajjal, dan kiamat. Ya, ini menegaskan kepada kita untuk bisa tadi kalau kita ingat akhirat, kita makin semangat untuk beramal soleh, ya, bukan akhirnya meredup, ya, jadi istilahnya begitu. Baik, Ustadz Iwan, beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, ya, saya bacakan terlebih dahulu, Ustadz. Ya, ini dari Bang Jack, ya. Kok sekarang jadi angkatan 2020, Ustadz? Ini harusnya 82 kayaknya Bang Jack ya. Pak Ustadz, ya, pada kalimat wa amilu soleha yang barusan dibahas menerangkan kita untuk segera beramal menjadi soleh. Sementara perintah mendirikan sholat selalu dikaitkan dengan bersedekah selain bersabar. Mohon pencerahannya mengenai amal soleh yang dikaitkan dengan sedekah dan sabar, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Yang mana hadisnya barangkali bisa disampaikan. Silakan Ustadz. Sebentar ya, laptop saya ini low baterai. Sebentar, oh iya, silakan Ustaz. Kalau mau ini dulu ya, disambungkan baterainya. Sabar dulu ya Bang Jack ya. Charger di mana charger? Ini chargernya mana? Charger mana? Sampai jam berapa, Man? Ini, Man. Ini sudah penyampaian materinya udah selesai, jadi tinggal tanya jawab, plus kita fleksibel aja sih, begitu. Ini Bang Heri ya? Wah. Ya. Boleh nanya yang mana antar ya, Man? Boleh. Mau langsung nanya juga bisa. Iya. Oke. Sebentar lagi diambilkan ini dulu, charger dulu. Harusnya hostnya bantuin nyari tuh, Man. Gimana Ustadz nyari sendiri gimana? Jadi asisten juga ya harus. Iya. Nyariin. Gosen. Oh, gosen. Atau pakai charger antum aja, Man. Harusnya kameranya bisa digeser-geser, nyari-nyari juga gitu ya.
Boleh. Ya. Ini khawatirnya chargernya nggak ketemu lagi. Kacau juga kalau nggak ketemu. Tanggung jawab Ustadz Lukman tuh lanjutin. Ya udah Ustaz Lukman yang jawab deh. Beda kualitas itu kalau ini. Kan tidak ada karotan jadi man. Ketemu Ustaz? Oke. Afan. Ya, saya ulangin kali ya Ustaz ya pertanyaannya ya. Sip. Ya. Ustaz, jadi ada pertanyaan dari Bang Joko atau Bang Jack ini. Pada kalimat wa amil solihah tadi kan kita membahas ya berkaitan dengan ayat yang menyinggung mengenai amal soleh ya. Itu menerangkan kita untuk segera beramal soleh ya. Sementara perintah mendirikan sholat itu kadang-kadang digandengkan dengan bersedekah dan juga bersabar. Nah barangkali ini mohon pencerahannya terkait amal soleh yang dikaitkan dengan sedekah dan sabar ya. Ini kalau kita kaitkan dengan perilaku Rasulullah SAW. Barangkali Ustadz ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan sejarah beliau atau hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda coba ya Bang Jack ya. Mengkorelasikan hubungan antara amal wa amil sholih dengan sholat, setelah itu Allah bisa dan zakat. Jadi sholat dan zakat itu ternyata menjadi amal yang sangat spesial. Kalau bicara tentang amal soleh, maka sholat dan zakat itu menjadi sangat spesial. Gitu. Mungkin kita nanya, amal soleh yang kayak apa sih? Amal soleh yang disyaratkan oleh Allah, aqimis sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu. Yang sangat utama adalah melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah salah satu bentuk amal soleh yang spesifik. Kalau ketika bicara tentang orang mutakin, orang bertakwa, orang beriman, ini bentuk amal ini nggak pernah ditinggal nih. Ketika Allah berfirman alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang mutakin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu. Siapa orang mutakin? Yaitu orang beriman kepada yang gaib. Ini yang khas dari orang mutakin, disebut pertama, beriman pada yang gaib. Habis itu yuqimus shalah, menunaikan sholat, actionnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat yang lain juga begitu. Siapa orang mutakin? Wasari ila maghfiratin min rabbikum. Itu orang yang bersegera meminta ampun pada Allah. Tapi habis itu yunfikuna fis sarai wad dara wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau Anda lihat korelasinya amanu wa aminus shalihat dengan salat dan infak, maka salat dan infaknya termasuk amal soleh yang sangat istimewa. Bahkan menjadi kekhasan dari orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW juga kan dalam hadisnya, sholatnya jadi ukuran. Kalau sholatnya baik, yang lainnya baik. Kalau sholat jelek, yang lainnya jelek, kan begitu. Zakat, infak di dalam banyak riwayat juga disyaratkan. Orang meninggal itu mau sebenarnya hidup lagi. Dia mau hidup lagi gitu. Terus kalau hidup lagi dia mau ngapain? Mau sholat, mau perang, mau jihad, bukan. Yang spesifik dari mereka adalah dia mau sedekah, mau infak. Karena infak ini jadi istimewa banget. Karena dalam Al-Quran infak ini disebut-sebut. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah
ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Enggak ada gambaran sebuah amalan yang begitu demonstratif ya Allah sampaikan kecuali ayat ini. Ayat ini. Misalnya orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Satu benih melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 buah. Jadi satu diganjar 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau Allah mau, Allah bisa kasih lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu wasi, maha luas karunia-Nya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fadilah sedekah itu emang istimewa. Dia bisa menahan musibah, dia bisa dapat fadilah, ganjaran besar di hadapan Allah, dan yang lebih penting lagi dengan sedekah kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya lihat korelasinya amanu amilu shalihat, nah amal soleh yang kayak apa? Salah satunya yang spesial adalah sholat dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Fokus dua titik itu ini menjadi sangat istimewa. Gitu. Saya nggak mengabaikan amal-amal yang lain ya, tapi kalau kita lihat dalam karakteristik orang muttaqin hampir semua ketika bicara orang muttaqin maka dua ini nggak pernah ditinggalin sama Allah. Gitu. Yang lainnya ada orang muttaqin tuh faiza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia maksiat dia minta ampun, ada, tapi di banyak ayat ini nggak disebut kecuali di ayat ini aja. Tapi ketika bicara sholat, bicara zakat, infak, itu ketika bicara orang muttaqin pasti bicara itu. Gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Terus ada kalimat di situ. Orang muttaqin itu siapa? Orang muttaqin adalah orang yang menginfakkan harta yang dia cintai. Ya, infak lagi. jadi saya ngelihat sih dua amaliat ini menjadi sangat istimewa. Kalau kita bisa jaga keduanya, maka ini menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Alam nih, Om Jack. Ya. Kalau saya mau cari korelasi ayat itu. Ya, mudah-mudahan ini tadi memberikan jawaban yang komprehensif ya bagi atas apa yang disampaikan oleh Bang Jack. Baik, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikut ini dari Bang Diki angkatan 86. Ya, mengucapkan salam. Kemudian pertanyaannya, kalau semua sudah diberikan Allah di dunia, kelak di akhirat kita akan mendapatkan apa? Jadi kalau dunia nikmat itu sudah diberikan semuanya, ya, nah di akhirat kita tertinggal apa? Ya, mungkin ilustrasinya mungkin apakah nikmat dunia ini sedikit atau akhirat seperti apa nanti mungkin bisa digambarkan oleh Ustadz Iwan ya. Kemudian berkaitan dengan Lauhul Mahfuz ya. Ini sudah tertulis ada penghuni surga dan neraka. Kira-kira ini ada doa mujarabnya seperti apa kepada Allah untuk bisa meminta surganya. Ya. Kemudian apa amalan ibadah yang kita sudah lalui? Apakah mesti akan dikerjakan di alam barzah, ya, di alam berbangkit begitu? Jadi amalan yang sudah dilakukan di dunia, apakah juga diulang? Beliau juga minta doa kepada Ustadz agar kita didoakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz. Ya, jadi beberapa poin yang tadi disampaikan ya berkaitan dengan nikmat ya di dunia, apakah akan ada tertinggal yang juga di akhirat, terus Lauhul Mahfuz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyoroti satu hal. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW diangkat jadi gubernur, itu kan
kegambar lah di kita bagaimana dunia itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat si sahabat ini, si sang gubernur ini gitu. Karena kemudian dia menangis. Hampir setiap hari dia menangis. Menangis dengan jabatan gubernurnya. Jadi gubernur malah nangis mulu dia. Ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa nangis terus? Dia bilang begini, ini menarik. Dia bilang begini, saya takut, gitu. Saya takut kalau bagian saya di akhirat itu udah ditarik ke dunia. Jadi begitu ntar dia mati, dia nggak dapat apa-apa gitu. Mendingan di dunia saya nggak dapat apa-apa, tapi di akhirat saya dapat apa-apa gitu. Kasarnya saya khawatir saya di dunia ditarik jadi orang besar di dunia. Ntar begitu di akhirat saya orang kecil. Mendingan di dunia saya orang kecil, di akhirat orang besar. Itu aja yang dikhawatirin oleh sahabat ini gitu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, malah sebenarnya ini enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan di akhirat sebenarnya. Bahkan kalau dikumpulin semua kenikmatan yang ada, sekali lagi enggak sebanding dengan kenikmatan yang akan diberikan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kebayang nggak kehidupan dunia itu cuma sehari atau setengah hari aja gitu. Apa yang bisa didapat dari sehari atau setengah hari dibanding dengan kehidupan akhirat gitu. Jadi nggak seberapanya sebenarnya. Pernah satu saat Rasulullah SAW ngambil air, gambarin sebuah ilustrasi dunia itu. Itu Rasulullah ngambil air, dicelupin ke air laut, terus ditarik. Kata Rasulullah, ente tahu dunia yang mana? Dunia itu yang ada di jari kamu, dan akhirat itu yang di lautan. Gitu. Jadi dunia kayak apa? Itu kalau ceburin di air laut terus diangkat. Nah sisanya itu yang ada di tangan kita itu yang cuma basah doang, itu dunia. Sementara akhirat itu lautan. Gitu. Itu kalau kita mau ilustrasikan kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat, memang nggak ada bandingnya gitu. Cuma tadi ada yang menarik, ada nggak kenikmatan di dunia yang ada di akhirat? Nah, gitu. Itu bukan tuh yang Anda tangkap. Ini kan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Ada nggak ntar yang di dunia ini tapi masih ada di akhirat? Itu bukan. Termasuk itu nggak pertanyaannya? Kalau di sini pertanyaannya gini, Tat. Ya, amalan kita yang sudah kita lalui di dunia, ya mungkin sholat dan yang lain-lain, apakah nanti juga dikerjakan di alam akhirat? Gitu, Ustaz. Ya tentu. Enggak, itu pertanyaan kedua tuh. Enggak ada lagi ya kita kewajiban. Enggak ada, iya, kewajiban. Pertanyaan yang pertama tuh, Pak Satdiki tuh, Diki kalau nggak salah tadi. Ya. Itu ke situ nggak ya larinya? Atau tadi cukup yang tadi saya gambarin? Ilustrasi tadi bahwa kehidupan dunia ini seperti air di laut diangkat, ya itu dunia, lautnya itu akhirat. Itu kali ya. Ada pertanyaan ini mungkin doanya Ustaz kalau kita surga. Wah, doanya tuh karakteristik doa itu padat, simple, padat, jelas, gitu. Fokus. Doa tuh begitu. Jadi jangan antum minta doa, ya Allah aku minta surga sama singgasananya, sama bidadarinya, sama kue-kuenya, sama buah-buah. Gak usah disebut itu. Antum minta surga, dapat semua gitu. Dapat semua. Kan kita suka gitu. Ya Allah minta surga, singgasananya, bidadarinya. Ayo, diurut, gak usah disebut itu. Allah udah tahu, dapat semua itu. Makanya ada doa yang selalu kita lafazkan, dan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Udah itu mencangkup semua kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat gitu. Itu aja di itu aja ada sunahnya yang pertama, yang kedua emang doa itu jami' mani gitu. Dia harus simple tapi mengandung isi yang padat gitu. Itu begitu. Ya kalau kita juga minta, ya Allah jauhkan saya dari neraka, dari gadanya, dari panasnya, nggak usah. Neraka ya udah tahu, Allah juga tahu dengan segala konsekuensinya. Jadi Rasulullah senang doa yang ya begitu, yang simple, pendek, padat, berisi, mencakup seluruh aspek gitu. Itu Allah lebih senang doa yang begitu. Maka saya katakan udah ada sunahnya. Itu aja yang dibaca setiap kita akhir sholat. Gitu. Mungkin karena keseringan kita baca Robbana Atina jadi seakan ringan ya, padahal itu padat isinya ya. Kita suka begitu sih. Kadang-kadang kalau ngaji juga, kalau kul huwallah, ya kul huwallah lagi. Padahal kul huwallah ahad ini lu dahsyat luar biasa. Kita ada kul auzu birabbin nas. Ya, Anas lagi. Terus kita baca panjang-panjang. Nah, nggak usah. Yang kita bisa, yang kita hafal, udah kita baca. Itu fadilahnya luar biasa. Al-Ikhlas itu baca 3 kali, kayak baca Quran. Gitu kan. Baca 3 kali, kayak baca Quran. Fadilahnya sangat istimewa. Sahabat-sahabat dulu nggak begitu. Sahabat-sahabat dulu, kalau dia jadi imam, itu ada sahabat yang bacanya kulhu terus. Tiap rakaat kulhu. Khususnya maghrib, isya, subuh. Itu kulhu atau anas. Anas lagi, anas lagi, anas lagi. Sampai sahabat di belakang nanya, itu ganti dong, jangan anas mulu gitu. Anas mulu bacanya. Gitu. Apa kata imam ini? Ini sahabat ini. Demi Allah, kalau ente nyuruh aneh ganti surat anas, ente cari imam yang lain aja dah. Wah gitu. Dia nggak mau ninggalin surat anas gitu. Jadi maaf, maksud saya anas di situ. Jadi habis Al-Fatihah dia Anas baru baca yang lain, tapi Anas nggak pernah ditinggalin. Tapi baca yang lain juga, tapi Anas pasti dimasukin. Nah, dikata sahabat yang lain, udah ini nggak usah pakai Anas deh. Kata sahabat ini, demi Allah kalau ente larang aneh baca Anas, ente cari ganti imam yang lain deh. Cari imam yang lain. Ini diaduin ke Rasulullah SAW, diaduin. Kok baca Anas mulu? Gitu. Akhirnya dipanggil, "Teh benar baca Anas?" Iya. Kenapa? Ya Rasulullah, saya cinta banget dengan surat An-Nas. Cinta banget dengan surat An-Nas. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya Allah mencintai kamu seperti kamu mencintai surat An-Nas. Oh, gitu. Nah, kita sama sahabat sama-sama bacaan An-Nas. Sahabat baca An-Nas, kita baca An-Nas. Makanya nggak usah merasa oh Anas pendek dan sebagainya. Enggak, sahabat bacanya Anas terus. Kalau kita baca Anas, paling enggak kita sama dengan sahabat itu yang selalu baca surat Anas. Samanya ya, jangan lihat bedanya. Kalau bedanya jauh. Kalau sahabat baca Anas karena cinta, kalau kita baca Anas memang apanya kadang Anas lagi ada. Maunya copot, apanya emang itu. Jangan lihat bedanya. Lihat samanya aja dah. Jadi kita optimis. Kita suka begitu, doa juga begitu. Pada tidak itu kayaknya udah ya kurang gimana gitu. Oh baca panjang-panjang enggak. Rasulullah SAW kalau doa pendek, simple gitu. Enggak panjang-panjang, panjang lebar mana-mana enggak, panjang. Simple udah, Allah tahu apa yang kita inginkan. Gitu. Wallahualam. Iya, baik Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan berikut dari Bang Galunggung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz dan seluruh tim pengajian. Saya mau tanya sederhana saja. Jadi bersedekah itu kan banyak macamnya, seperti sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah ilmu, ya seperti ustadz atau guru. Nah, ini apakah ada level dari macam-macam sedekah itu, mungkin derajat keutamaannya Ustadz ya? Apakah sedekah ilmu lebih tinggi daripada sedekah harta atau sebaliknya, atau seperti apa ini gambaran level keutamaan dari masing-masing sedekah ini? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok melihatnya lebih pada proporsional.
Kalau dia memang punya ilmu, ya dia sedekah dengan ilmu, dia utama di situ. Kalau dia punya harta, dia sedekah dengan harta, di situ dia utama. Jadi kalau punya ilmu terus dia sedekah harta, harusnya dia sedekah ilmu. Di situ porsi dia, disitulah utamanya dia. Begitu dia banyak harta, ya di situ harta. Kalau udah banyak harta, banyak ilmu, dia sedekah harta dan ilmu. Jadi porsinya gitu. Disitulah keutamaan seseorang. Allah nggak membebanin kita dengan beban yang kita nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita punya ilmu, ya kita ilmu. Kita berikan ilmu itu. Kita punya harta, kita berikan harta. Karena ada orang punya ilmu nggak punya harta. Ada orang punya harta nggak punya ilmu. Bahkan kata Rasulullah, sedekah, senyum aja kepada saudara kamu itu sudah sedekah gitu. Senyum aja sama saudara kamu itu sedekah gitu. Dan itu fadilah. Buat orang yang masih bisa senyum. Di situ porsinya, dari situlah keutamaan sedekah senyum buat orang itu gitu. Karena terus terang ada orang nggak bisa senyum hari ini. Karena 1-2 hal, senyum maksain gitu. Dia angkat bibirnya tapi kering gitu. Nggak tulus. Susah, ternyata nggak mudah juga senyum. Nah, karenanya kalau ada orang bisa senyum, itulah porsi dia. Bisa jadi dia susah senyum. Gitu. Ketika dia bisa senyum, itu pengorbanan luar biasa. Dan disitulah keutamaan dia. Sedekah dia ya di situ. Gitu. Jadi bukan masalah dia nggak ada harta banyak, bukan. Saya nggak ngelihat banyak sedikitnya, tapi lebih pada porsinya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan yunfikuna fisarra'i wa dharra gitu. Fisarra' wa dharra, berinfak kalau dalam keadaan sempit atau keadaan lapang gitu. Jadi ketika lagi sempit, ketika lagi lapang dia masih bisa sedekah. Begitu dia sempit, dia bisa sedekah. Lah ini istimewa. Nah kalau di sini bisa kita lihat gak sedikit gambaran. Orang lapang punya uang banyak bisa sedekah. Itu biasa. Dan memang harusnya begitu. Tapi yang menarik, yang istimewa adalah dia sempit, dia susah, tapi dia masih berbagi. Nah di situ mungkin di situ levelnya jadi berbeda. Jadi bukan masalah ilmu, harta atau yang lain, tapi mungkin lebih pada situasi masing-masing kita yang menunjukkan bahwa infak itu jadi sangat istimewa. Ya kan ada orang kaya rajin sedekah. Sebenarnya biasa. Emang pantasnya begitu. Yang istimewa kalau dia udah susah masih bisa berbagi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengabadikan seorang sahabat yang menerima keluarga muhajirin dari Mekah. Jadi semua sahabat, semua keluarga muhajirin udah diterima, satu keluarga yang belum dapat tempat tidur malam itu. Sehingga Rasul bertanya, siapa nih yang mau menjamu saudara kita dari Mekah? Maka tunjuk seorang orang tua, saya Rasulullah. Dia orang miskin. Gitu. Mau jamu satu keluarga orang muhajirin. Dibawa pulang ke rumahnya, sampai di rumah ditanya, kita punya apa? Nanya sama istrinya. Kata istrinya, nggak punya apa-apa. Wah, jamu orang nggak punya apa-apa. Kecuali 3 potong roti. 3 potong roti itu pun jatah anak-anaknya. Malam itu belum makan. Maka kata suaminya, udah ajak anak-anak tidur, nggak usah makan malam ini. Yang 3 potong roti ini disajikan ke tamunya. Kalau harus makan tamu sama dia bareng-bareng 3 potong roti, nggak cukup, nggak mungkin. Akhirnya kalau model kita nih, cahaya lampu diredupin, digelapin sedikit, lalu disodorin piring ke tamunya sama sendok. Tuan rumah juga punya piring dan sendok. Makan bersama. Tuan rumah cuma sibuk ketak-ketik piringnya aja. Padahal nggak ada makanan sedikit pun di piringnya. Semua makanan dikasih orang muhajirin. Turun ayat Allah. Mengabarkan kepada Rasulullah, ada orang mukmin yang kayak begini gitu. Dia bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya dia juga butuh. Walau kan Nabi khososoh. Dia butuh, tapi karena saudaranya dia kasih. Kenapa? Karena saudaranya lebih utama dari dirinya. Nah, kalau yang begini mungkin jadi istimewa. Jadi istimewa gitu. Jadi lebih pada situasi kondisi kita gitu. Punya ilmu ya udah dengan ilmunya. Punya harta dengan hartanya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kebaikan buat kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bagus banget jawabannya. Ya, Pak Lukman ya?
Masya Allah, ya, ya. Sudah jatuh, Eh. nggak usah minder dah. Asal Penggalunggung. Ini apa aja lah yang bisa kita. Ya, senyum aja sedekah. Senyum sedekah. Nah, Ya. terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Sangat iya, Ya, sama-sama. Bang, ya. Sama-sama, Makasih. Bang. Ini ada saudara kita, muridnya Ustadz nih, Bang Heri. Barangkali mau katanya mau tanya ITB, langsung. ITB deh. Iya. Bang Heri tadi terpental, tapi masih ada nggak ya sebentar? Oh, kayaknya terpental lagi. Oke, kayaknya belum tersambung. Ustaz, saya Bersama ya. ini dulu Tadi ya, sempat, sambung tadi pertanyaan muncul yang ya, lain, Ustaz tadi ya. ya. Right. Iya, tadi muncul, terus minta kesempatan untuk nanya langsung. Sebentar, ada pertanyaan lagi dari Bang Rahmat nih. Pak Ustadz mau tanya apakah termasuk yang kita perlu khawatir dalam surat Al-An'am ayat 44 ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, jadi kita perlu khawatir terhadap pintu kenikmatan yang dibuka nih, Ustaz. Ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan terkait peringatan ini, Ustaz. Iya. Ini yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu Allah Subhanahu wa taala berikan terus kesenangan kepada kita. Sampai satu saat Allah turunkan azab. Jadi kenapa orang-orang yang kerap memusuhi Islam umpamanya itu suka bergelimang dengan materi, kayaannya lancar, jabatannya lancar, hampir nggak ada problem gitu. Tapi bencinya sama Islam luar biasa. Tapi Allah kasih rezeki banyak, jabatan tinggi gitu. Ini yang disyaratkan sebagai fenomena istidraj. Allah ulur gitu kenikmatan itu, Allah ulur kasih terus sampai pada puncak dinikmatin. Di situ tiba-tiba Allah turunkan azab dan itu lebih sakit. Jadi orang naik ke atas sudah puncak atas, habis itu dijatuhin, gitu. Itu lebih sakit daripada naik sebentar jatuh gitu. Naik sebentar jatuh. Ini enggak naik tinggi saat habis itu itu sakit, lebih sakit. Dan begitu Allah, salah satu bentuk karakter azab Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kepada kaum itu dengan cara begini. Istidraj gitu. Karenanya ini juga warning buat kita. Kalau selama ini jalan kita lurus, tiba-tiba Allah nggak berikan kemudahan-kemudahan, yakinlah itu ujian dari Allah. Jangan merasa putus harapan. Sebaliknya kalau kita banyak maksiat tapi kemudian harta lancar, ini lancar semua, ini harusnya jadi warning juga buat kita. Takutnya ini istidraj gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita baca Quran, bagaimana kemudian Quran itu bisa menjadi cermin buat kita gitu. Oh, dia istidraj. Jangan nunjuk dia, bisa jadi istidraj ada sama kita. Jadi seolah-olah Allah ngasih pembicaraan, ngasih materi itu buat kita. Buat kita harus jadi warning. Salah satu bentuk azab dari Allah itu dengan cara istidraj. Kayaannya ditambah kaya, jabatan makin tinggi, tapi kehidupannya penuh dengan kemaksiatan. Nah, itu istidraj. Salah satu bentuk azab Allah. Itu kali komentar saya, Pak Lukman. Ya, ya, baik Ustaz. Ya, jadi
kita mesti waspada ya dengan bentuk-bentuk istidraj. Kenikmatan yang diberikan itu menjadi penghalang ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya kita sudah mendekati waktu asar ya, karena sekarang asar sudah Cepat agak maju ya. Iya, baik. Siang. Baik, Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya kepada kami semua. Ini mengingatkan kami semua untuk bisa istiqomah ya dengan orientasi hidup kita. Kita ingat hidup di dunia itu untuk mencari bekal di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khair. Baik, tadi Mbak Naya sudah pamit ya, tidak bisa menutup acara, menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, abang-abang, kakak semua yang hadir di kesempatan siraman rohani online siang hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di acara kami semua. Kita tutup acara ini dengan doa penutup dari Ustadz Iwan. Silakan Ustadz disampaikan doa. Ya, sama-sama kita berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini menjadi acara yang penuh berkah, memberikan penguatan pada kita tentang nilai-nilai kehidupan, agar kita bisa mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina Gilla lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Iwan. Sama-sama, maaf kalau ada salah ya. Barakallah. Jadi pengajian. Terleti, maaf ya. Maaf ya kalau ada salah ya. Ya, Ustaz. Barakallah. Iya. Wah,